lagi di OPA 128 bersama saya, Bestari Sitaku. Hai kawan pajak, udah lama nih OPA 128 gak update lagi. Di podcast edisi ke-9 kali ini, tentunya bahasan kita nggak jauh-jauh tentang pajak ya. Nah, kawan pajak, udah nggak terasa nih, kita udah di Desember aja. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Kalau sudah awal tahun, tahu dong kewajiban kita sebagai wajib pajak apa aja? Tentu saja lapor SPT tahunan. Nah, podcast edisi ke-9 kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang SPT tahunan. Agar lebih jelas lagi, kita akan undang narasumber kita yang lebih berkompeten untuk menjelaskan SPT tahunan. Langsung aja kita undang narasumber kita, salah satu fungsional asisten penyuluh dari KPP Pratama Kaban Jahe, Bang William. Halo, selamat pajak. Halo, Bang Besti. Hai Bang, selamat datang nih di podcast OPAK 128. Terima kasih sudah diundang. Jadi di podcast edisi ke-9 kali ini Bang, kita akan membahas khusus tentang SPT tahunan. SPT tahunan, oke. Ya. Nah, kawan pajak semua nih, mungkin masih ada yang asing dengan istilah SPT tahunan nih Bang. Oke. Boleh dijelasin dulu nggak apa itu SPT tahunan dan kenapa kita harus lapor SPT tahunan? Oke, siap Kak Besti. Jadi SPT tahunan, seharusnya mungkin kawan pajak yang sudah punya NBP ya, itu pasti ketika daftar tuh ada dijelasin soal harus lapor SPT tahunan. Oke, jadi kawan pajak SPT tahunan itu sebenarnya adalah singkatan ya. SPT itu singkatan. Kepanjangan adalah surat pemberitahuan. SPT tahunan berarti surat pemberitahuan tahunan. Oke. SPT tahunan itu sendiri itu kurang lebih adalah sebagai surat yang kita digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan maupun pembayaran pajak. Nanti termasuk di situ juga kita ada melaporkan harta maupun kewajiban kita, gitu. Jadi di KBC dia SPT tahunan itu sendiri ada dua, kita bagi SPT tahunan untuk orang pribadi maupun SPT tahunan untuk wajib pajak yang badan, begitu. Nah, kalau tadi KBC ada nanya, kenapa sih saya selaku wajib pajak harus melaporkan SPT tahunannya? Oke, ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Perpajakan. Jadi di pasal 3 tersebut disebutkan bahwa setiap wajib pajak itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Oke, sebelum saya jelaskan maksudnya itu apa, oke, di Indonesia itu kan sistem pajak kita adalah self-assessment ya, atau sederhananya pengakuan wajib pajak sendiri. Jadi DJP memberikan wewenang nih kepada wajib pajak, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk boleh terlebih dahulu secara mandiri yang mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan segala bentuk kewajiban perpajakannya. Itulah kenapa si wajib pajak itu juga harus lapor SPT tahunan. Dan tadi SPT harus laporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Oke, dengan benar maksudnya apa? Benar dalam perhitungan pajaknya, benar dalam menerapkan peraturan perundang-undangannya, benar dalam penulisannya, maupun juga benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau lengkap berarti ya SPT harus diisi dengan lengkap, semua komponen perlu diisi seperti nama, nomor HP, NPWP, keterangan penghasilan, utang, harta, anggota keluarga, kayak gitu. Jelas dia. Setiap data yang kita isi itu jelas asal usul atau sumber datanya dari mana. Ya, jadi kurang lebih Kak, kenapa kita harus lapor dan apa itu SPT ya seperti itu. Itu tadi tentang SPT tahunan ya Bang ya. Nah, kalau untuk jangka waktunya sendiri ada nggak Bang? Kapan kita harus melapor SPT dan batas waktunya? Oke, jangka waktu melapor SPT. Jadi Kakak pasti SPT itu kan sebenarnya kita melaporkan penghasilan kita, penghasilan selama tahun berjalan. Oke. Nah, kalau untuk batas sendiri atau diatur ada. Ya, jadi kalau untuk di orang pribadi batas pelaporan itu adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tahun pajak yang berlaku umum di Indonesia itu dari tahun bulan Januari sampai dengan Desember. Berarti kalau kita hitung Januari Desember, 3 bulan setelah berakhir tahun pajak, 3 bulan setelah berakhir Desember, berarti 31 Maret setiap tahunnya. Jadi memang konsepnya lapor pajak itu bukan di akhir tahun dilaporkan, tapi nunggu selesai dulu tahunnya baru kita laporkan. Gitu ya. Tadi untuk yang orang pribadi, kalau untuk badan sendiri dia berbeda. Kalau untuk badan dia batas waktu pelaporannya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Oke,
Kalau secara umum tadi tahun pajak di Indonesia itu dari Januari sampai dengan Desember. Berarti kalau untuk badan KBC bisa tebak 30 April. 30 April, 4 bulan ya. Berarti dia Januari, Februari, Maret, April. Itu paling lama kita melaporkan SPT tahunan. Gitu. Tadi Abang juga ada bilang ya, SPT tahunan itu bersifat wajib dan ada jangka waktunya. Benar. Kira-kira kalau misalnya wajib pajak itu lupa atau terlambat menyampaikan SPT-nya, ada konsekuensi yang didapat nggak sih Bang? Oke, jadi kalau mungkin ya kita juga sering ketemu case ada kawan pajak yang lupa atau lupa jadi terlambat atau nggak lapor bahkan. Itu apakah ada sanksinya? Oke, di pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak kan disebutkan bahwa memang ya kalau kawan pajak terlambat melaporkan SPT tahunannya ada sanksi berupa denda administrasi. Oke. Kalau untuk orang pribadi sanksinya itu sebesar 100.000. Kalau untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta. 100.000 maupun 1 juta itu sanksi untuk setiap tahun pajak yang terlambat atau tidak dilaporkan. Terlambat atau tidak dilaporkan. Jadi semisal nih KBC terlambat lapor. Tadi batas pelaporan 31 Maret ya untuk orang pribadi. Dilaporin baru tanggal 1 Mei misalnya. Atau bahkan misalnya nggak lapor sama sekali. Iya, baik kita lapor tapi terlambat atau sama sekali nggak lapor, sanksi di pasal 7 tadi tetap berjalan. Gitu ya. Jadi ada sanksinya ya Bang? Ada sanksinya. Tuh kawan pajak, jangan sampai telat ya lapor SPT, nanti kena denda loh seperti yang dijelasin sama Bang Will. Nah Bang Will, kalau untuk lapor SPT tahunannya sendiri nih, bisa lewat mana aja sih Bang? Oke, kalau untuk pelaporan SPT tahunan, ya secara umum ya pasti ada 2, bisa offline maupun online. Ya zaman sekarang kalau nggak bisa online susah juga ya, gitu. Nah kalau offline bagaimana? Kalau offline berarti nanti kawan pajak mengisi formulirnya. Jadi lapor SPT itu nggak bisa bukan sekedar kita bilang datang ke kantor pajak terus ngomong saya penghasilan saya segini-gini, nggak gitu ya. Tapi ya ada dokumen resminya ya. Itu di SPT tadi. Kalau secara offline kawan pajak bisa isi formulirnya, terus bisa disampaikan langsung ke KPP Pratama terdaftar. Oke. Bisa disampaikan langsung atau juga bisa dikirim lewat pos atau jasa ekspedisi. Tapi tetap KPP terdaftar Tetap terdaftar. Jadi kalau semisal kawan pajak ada nih yang terdaftar di KPP Kabanjahe, tapi mungkin saat ini sedang tinggal di luar Kabanjahe ya, itu nanti misal contoh mungkin tinggal di Medan. Ya, kita ngelaporin bukan ke KPP di Medan berkasnya, tapi diantar atau dikirim ke KPP Kabanjahe. Itu kalau offline. Kalau online tentu bisa, itu nanti bisa lewat situs djponline.pajak.go.id gitu ya Kak Desti. Berarti ada 2 sarana ya Bang ya, baik offline maupun online. Online. Boleh dibahas satu-satu nggak ya Bang? Boleh. Kalau untuk offline sendiri nih, pastinya ada dokumen atau berkas yang akan dibawa dong sama wajib pajaknya. Boleh dijelasin nggak Bang, apa aja dokumen-dokumen yang wajib dibawa sama wajib pajak nih? Nanti takutnya nih kawan pajak mau melapor malah bawa akta kelahiran, ijazah SD sampai SMA, agak ribet ya Bang ya. Meskipun tadi kita bilang mungkin adanya si daftar anggota keluarga, tapi bukan berarti harus bawa akta kelahirannya, nah gitu. Jadi baik untuk kawan pajak kalau mau lapor online ataupun offline itu dokumen yang harus kita siapin. Oke, kita bagi dulu kok ya yang orang pribadi sama badan. Nah orang pribadi ini pun kita bagi lagi. Kita bagi lagi menjadi 3. Jadi kalau untuk SPT orang pribadi itu dia ada 3 jenis SPT-nya. Pertama 1770 SS. SS itu singkatan dari sangat sederhana. 1770S sederhana. Terus yang ketiga 1770 aja. 1770 aja. Jadi nggak ada embel-embelnya gitu. Bedanya kalau 1770 SS sangat sederhana itu untuk wajib pajak pegawai baik itu pegawai swasta atau pegawai negeri ya yang penghasilan bruto dalam setahun masih di bawah 60 juta. Kalau SS, kalau dia S yang pegawai penghasilan bruto di atas 60 juta. Nah kalau 1770 aja yang ada embel-embel SS atau S-nya itu digunakan untuk kawan pajak yang 6 karyawan atau ya kalau punya usahawan lah, kalau punya usaha ya gitu kita harus pakai itu. Nah kalau untuk badan nanti dia namanya SPT 1771 gitu. Nah apa aja yang perlu disiapin Gio? Kalau untuk dia SPT OP ya orang pribadi, kalau untuk karyawan nanti pastikan kawan pajak terlebih dahulu harusnya sudah punya bukti potongan namanya. Jadi bukti potongan itu nanti ringkasan penghasilan selama setahun.
yang diterbitkan oleh pemberi kerja untuk menunjukkan berapa jumlah penghasilan maupun pajak yang sudah dipotong. Kalau untuk dia pegawai swasta, dia nanti jenisnya dipotong 1721A1. Kalau untuk pegawai negeri 1721A2. Nah, kalau untuk usahawan kan udah dipotong tuh ya, nanti kan kewajiban pajaknya dia kerjakan sendiri. Paling tidak kalau untuk kawan pajak usahawan ya kita perlu catatan ini lah, rekapan penghasilan lah kalau ada, rekapan penghasilan selama setahun berjalan itu. Nah, setelah nanti kita perlu rekapan penghasilan maupun bukti potong nanti, karena kan nanti di SPT orang pribadi kita ada mengisi satu daftar harta, daftar utang maupun daftar anggota keluarga. Nanti dulu ya itu nanti data seperti itu kita siapkan untuk kita masukin di SPT kita. Berbeda dengan SPT OP, kalau badan ya dia nggak perlu bukti, kalau secara umum ya dia nggak perlu bukti potong 721 kan. Nanti yang perlu siapin oleh badan adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang sendiri pun terdiri dari 2 minimal Kak. Ada laba rugi sama neraca. Laba rugi itu ya ringkasan penghasilan maupun pengeluaran selama tahun. Jika misalnya laba rugi itu sederhana juga, penghasilannya berapa, pengeluaran berapa, dapatlah laba atau ruginya gitu kan kelihatan. Itu kalau laba rugi, kalau neraca berarti ringkasan aset, aktiva maupun pasifa. Nanti inilah yang harus disiapkan oleh wajib pajak untuk boleh atau untuk melaporkan SPT tahunan. Oke, itu tadi untuk yang offline ya Bang. Oke, ya. Tapi untuk kaum milenial dan Gen Z nih Bang, sebenarnya yang online nih nggak mau ribet-ribet data KTP ya, apalagi di masa pelaporan antrian kantor pajak panjang banget ya Bang ya. Kak Besti masuk Gen apa? Gen Z ya? Iya, Gen Z. Oke. Nah kalau untuk online sendiri nih Bang, apa aja yang mesti disiapin dan dari mana nih kawan pajak ini bisa tahu caranya? Baik. Jadi ya mungkin kawan pajak ada juga yang pernah pengalaman ya. Bulan 3, bulan 4 itu yang biasanya ramai banget tuh. Antri segala macam. Tapi sebenarnya untuk meminimalisir antrian itu ya, dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah menyediakan sarana online untuk lapor. Jadi sebenarnya kawan pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk lapor pajak. Bisa dari HP, bisa dari komputer juga. Itu bisa secara online tadi dari situs DJP online pajak.go.id. Itu nanti kalau untuk orang pribadi kita pilih menu e-filing untuk pelaporannya. Kalau untuk wajib pajak para pribadi usahawan maupun badan kita pakai e-formulir sama e-filing itu e-filing nanti pengisian elektronik ya gitu lah ya. Gitu. Nah, kalau saya mau login ke aplikasi DJP Online bagaimana? Ya tentunya kawan pajak harus punya yang namanya kode EVIN. Ya ini yang bisa tiap tahun ini diminta orang nih kayak Pak EVIN saya berapa gitu. Oke, sedikit mungkin Kak Besti lantaran EVIN itu adalah nomor yang digunakan untuk kita mengaktifkan akun DJP Online kita. Dan EVIN itu tidak berubah. Jadi sekali itu ya udah itu terus nomornya. Nah, nanti kita harus perlu kode EVIN untuk aktivasi akunnya. Nanti kalau sudah bisa login, kita bisa lapor dari DJP Online tadi. Mungkin kalau kita jelasin di sini Kak, cara lapornya enggak ya, jadi karena itu prosesnya ada, nanti prosesnya jadi panjang banget gitu. Tapi apa? Nanti kalau baca boleh lihat panduannya di kanal YouTube DJP. Dan tadi itu yang offline dan online untuk pelapor SPT ya Bang ya. Nah, tadi kan Abang bilang SPT tahunan itu adalah laporan pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Nah, lalu bagaimana dengan wajib pajak yang sudah tidak memiliki penghasilan nih Bang? Jadi wajib pajaknya punya NPWP tapi sudah tidak berpenghasilan, misalnya pensiun atau badan yang sudah tidak berkegiatan lagi. Apakah mereka masih wajib lapor SPT nih Bang? Soalnya banyak juga kan ya masuk keluhan dari kawan pajak kalau mereka sudah tidak berpenghasilan tapi diwajibkan untuk lapor SPT. Baik, jadi Kak Besti perlu saya jelaskan kembali ya, SPT itu sebenarnya adalah kita gunakan sebagai sarana komunikasi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk apa? Untuk melaporkan kondisi si wajib pajak. Ya. Kita bicara pajak berarti ada dari penghasilan gitu ya. Nah, kalau kawan pajak status NPWP-nya masih aktif, oke, itu dia tetap wajib melaporkan SPT. Sekalipun di tahun berjalan, misal ya saya sedang tidak bekerja, sudah pensiun, atau kalau wajib pajak yang punya badan yang sudah tidak beroperasi lagi gitu. Jadi ya
bagaimana kita tahu kawan pajak ada penghasilan atau tidak? Ya dari SPT itu. Jadi kalau memang nggak ada penghasilan tapi kawan sistem masih aktif, tetap wajib dilaporkan. Karena nanti kalau nggak dilaporin ya sanksi yang plus 1 juta tadi tetap berjalan. Gitu. Nah, terus gimana nih Bang kalau orang tua kita misalnya udah pensiun atau badan yang sudah tidak beroperasi, kan agak ribet kalau lapor terus nih ya Bang ya. Ada nggak cara lain untuk tidak wajib lapor tapi tidak dikenakan sanksi administrasi tadi nih Bang? Saya nggak lapor, saya nggak lapor tapi saya nggak sanksi. Oke, nggak apa-apa, boleh gitu kan kalau kata zaman sekarang nih. Tapi nanti kawan pajak harus terlebih dahulu namanya mengajukan permohonan non efektif. Jadi permohonan non efektif itu kawan pajak dia menonaktifkan yang status NPP. Nomor tetap ada, tetap terdaftar sistem, tapi secara kewajiban tidak perlu dikerjakan, kewajiban bayar maupun kewajiban lapornya. Dengan asumsi bahwa kalau wajib pajak sudah mengajukan NE non efektif, berarti memang ya dia sedang tidak aktif, sedang tidak berpenghasilan gitu. Untuk pengajuan NE sendiri nih Bang, kira-kira dokumen apa aja nih yang mau dilampirin sama wajib pajaknya untuk bisa melakukan permohonan non efektif wajib pajak tadi, dan kira-kira kemana nih diajukannya? Apakah boleh ke KPP terdekat aja atau harus ke KPP terdaftar? Oke, baik. Kalau untuk pengajuan non efektif ya KBSI, itu kalau untuk orang pribadi paling tidak nanti untuk yang pensiun nih misalnya, nanti paling tidak dia nanti perlu melampirkan, selain nanti kita ada isi formulir ya, formulir pengajuan non efektif, nanti ada melampirkan bukti lah yang mengatakan memang ya si wajib pajak ini sedang tidak berpenghasilan. Kalau di pensiun berarti paling tidak kita perlu SK pensiunnya. Kalau memang sudah tidak bekerja lagi atau sudah tidak bekerja, nanti ya ada surat keterangan memang sudah tidak bekerja. Atau kalau untuk badan yang memang sudah tidak beroperasi lagi, nanti kita butuh surat keterangan bahwa si badan memang sedang tidak menjalankan kegiatan usaha kayak gitu. Jadi ya butuh dokumen pendamping lah gitu ya untuk mendukung penetapan status non efektif si wajib pajak tersebut. Udah jelas banget nih ya Bang ya informasi yang Abang berikan tadi. Apa itu SPT tahunan, kenapa kita harus lapor SPT tahunan, jangka waktu pelaporan SPT tahunan yaitu dari 1 Januari sampai 31 Maret bagi orang pribadi, dari 1 Januari sampai dengan 30 April untuk wajib pajak badan. Dan bagi yang terlambat atau lupa untuk melaporkan SPT tahunannya, itu akan dikenakan konsekuensi berupa sanksi administrasi. Jadi kawan pajak jangan sampai lupa ya lapor SPT tahunannya. Benar sekali Kak Besti. Makasih banyak juga buat Bang William atas sama-sama. kesediaannya hadir di podcast Opak 18 edisi ke-9 kali ini. Baik. Semoga informasi yang Abang berikan kali ini bisa berguna bagi kawan pajak semua. Pastinya. Baik kawan pajak, sekian podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita berikan kali ini berguna bagi kawan pajak semua. Ditunggu ya Opak 128 selanjutnya yang pastinya akan banyak penjelasan-penjelasan tentang pajak yang lebih informatif. Stay tune terus di sosial media kita. Sampai jumpa.